Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tugas akhir mata kuliah pengantar administrasi bisnis mengenai analisis konsep kewirausahaan, Manen Barbershop, dan menyusun rencana bisnis untuk usaha baru yaitu Shoe Clean. Sebelum memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan setiap anggota kelompok. Yang pertama ada Nurfaliza Damayanti, Muhammad Farah Suhardi, Yoga Pasha Koswara Putra, Aldin Firdaus Sugianto, Isafa Dea Kaulika, dan saya sendiri Muhammad Sayuti. Masuk ke slide pertama, dimulai dari profil profil bisnis Manen Barbershop. Manen Barbershop merupakan bisnis pangkas rambut yang didirikan oleh Fikri Muhammad Rizaldi pada tahun 2019. Nama Manen berasal dari bahasa Belanda yang berarti laki-laki. Berlokasi di Jalan Raya Sarimana, Blok 15, nomor 13, Sarijadi, Bandung. Barbershop ini telah beroperasi hampir 4 tahun. Selain menawarkan jasa potong rambut, Manen Barbershop juga memiliki kafe dan menjual clothing brand milik Pak Fikri sendiri. Barbershop ini dibangun dengan memanfaatkan garasi dari rumah. Produk dan layanan yang terdapat pada barbershop Manen yaitu adanya layanan cukur rambut, kafe, dan juga beberapa clothing brand. Dalam melakukan pemasarannya, barbershop ini memanfaatkan Instagram sebagai medianya. Melalui Instagram @manenbarber, owner membagikan beberapa jenis rekomendasi model potongan rambut dan testimoni dari berbagai pelanggan. Oke, selanjutnya, apa sih motivasi Pak Fikri? Nah, Pak, motivasi Pak Fikri mendirikan Manen Barbershop karena tertarik dengan cukur rambut. Ia melakukan observasi dengan mengunjungi beberapa barbershop unik seperti Barber Pop dan Barber Boss. Nah, bisnis barbershop ini sejalan dengan industri kreatif yang sebelumnya dijalankan Pak Fikri, yaitu clothing brand. Nah, awalnya itu juga Pak Fikri memilih mendirikan pop-up store untuk clothing brandnya, yaitu Leg and Bite. Tetapi karena banyak bisnis clothing beralih ke online, ia memutuskan mendirikan barbershop Menan. Nah, konsep Menan ini adalah barbershop yang juga menyediakan clothing dan coffee shop menjadi ruang kreatif bagi produk-produk kreatif. Baik, selanjutnya ada tantangan. Tantangan yang selama ini Pak Fikri hadapi dalam 4 tahun ini, yaitu seringnya adanya penggelapan uang yang dilakukan oleh pegawai, mengganti alat cukur yang tidak sesuai dengan standar barbershop, dan bolos dalam bekerja. Oleh karena itu, Pak Fikri mengambil langkah lebih teliti dalam memilih barberman agar masalah sebelumnya tidak pernah terulang. Selanjutnya, Selanjutnya ada pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis yang Pak Pikir ambil yaitu menggabungkan barbershop dengan teknologi AI dalam memberikan layanan yang lebih memuaskan dengan menggunakan TV LCD dan akan ada kamera yang mengambil gambar dari kanan, kiri, atas, dan depan. Setelah itu akan dibuatkan animasi wajah yang digunakan untuk memilih model rambut yang cocok dengan para konsumen. Oke, selanjutnya dari wawancara dan riset yang sudah kami lakukan sebelumnya, kami memutuskan untuk membuat ide usaha dalam bidang jasa, yaitu cuci sepatu. Nah, sepatu adalah bagian penting dari penampilan kita sehari-hari. Nah, namun menjaga sepatu tetap bersih dan terawat bisa menjadi tantangan, terutama jika sering digunakan. Disinilah kami mengambil peluang dengan jasa cuci sepatu. Jasa jasa cuci sepatu kami menawarkan berbagai layanan untuk memastikan sepatu customer selalu dalam kondisi terbaik. Mulai dari deep cleaning untuk menghilangkan kotoran dan noda membandel, whitening dan brightening untuk mencerahkan warna sepatu, yang kusam hingga repainting dan restoration untuk memperbaiki dan memperbarui tampilan sepatu yang rusak atau warnanya memudar, dan layanan delivery untuk menambah kenyamanan customer.
Baik, lanjut ke bagian target pasar. Target pasar yang kami ambil sendiri adalah mahasiswa, karena mahasiswa ideal untuk jasa cuci sepatu karena memiliki gaya hidup yang aktif dan sering berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk kuliah, seperti kegiatan ekstrakurikuler dan aktivitas sosial lainnya. Baik, selanjutnya ada pula strategi pemasaran yang kita terapkan pada ide bisnis kita. Yang pertama, itu memanfaatkan pemasaran digital, menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk membagikan video tentang merawat sepatu. Yang kedua, membuat website dan e-commerce, membuat situs web yang mudah diakses dan menampilkan harga, jenis layanan, dan cara pemasaran. Strategi pemasaran selanjutnya menawarkan layanan yang berbeda dan unik, seperti layanan cuci sepatu premium, menawarkan layanan cuci sepatu premium atau khusus untuk jenis sepatu tertentu seperti sepatu olahraga, sepatu kulit, sepatu fashion yang membutuhkan perlakuan lebih hati-hati. Ada pula layanan antar jemput, memberikan kenyamanan dan menawarkan layanan antar jemput sepatu. Selanjutnya ada paket layanan, menawarkan paket layanan seperti cuci sepatu 5 pasang, gratis 1 pasang. Strategi pemasaran yang ketiga yaitu promosi dan diskon. Kita menawarkan penawaran khusus menggunakan promosi musiman atau diskon saat acara besar, seperti diskon akhir tahun atau promo cuci sepatu di saat musim hujan. Selanjutnya ada referral program, yaitu memberikan hadiah atau diskon kepada pelanggan yang berhasil mengajak teman ataupun keluarga untuk menggunakan layanan kita. Selanjutnya ada mengikuti tren dan inovasi. Tren perawatan sepatu yaitu selalu mengikuti tren terbaru dalam dunia perawatan sepatu, seperti penggunaan bahan pembersih ramah lingkungan atau teknik terbaru dalam merawat sepatu. Dan yang terakhir ada teknologi dan otomatisasi, yaitu mempertimbangkan penggunaan teknologi atau mesin canggih untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas pekerjaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyeksi keuangan dari rencana perusahaan kami. Nah, di sini eh, ada bagian modal awal, kemudian biaya operasional, dan biaya pendapatan bulanan dan balik modal. Saya akan menjelaskan modal awal dulu. Dimulai dari mesin cuci sepatu itu harganya sekitar 4 juta atau modalnya sekitar 4 juta. Kemudian alat pengering sepatunya ya sekitar 3 juta. Peralatan pembersih seperti sikat, kain, dan lain sebagainya itu sekitar 10 juta. Kemudian bahan pembersih seperti sabun khusus, pewarna, dan lain-lain itu sekitar 500 rupiah. Kemudian renovasi tempat atau ya lokasi kecil lah. Meskipun ini sebagai opsional, itu kira-kira sekitar 2.500.000. Nah, untuk marketing awal, pada awal-awal marketing itu seperti brosur, Instagram Ads, dan lain-lain itu mungkin sekitar 1 juta menurut perhitungan. Dengan biaya lain-lain itu 1 juta. Jadi total modal awalnya itu ada di sekitar 14 juta. Dan untuk biaya operasional seperti sewa tempat, ini pun kalau juga ada itu sekitar 2 juta, kira-kira 2 juta. Kemudian gaji karyawan, ya 1 orang itu sekitar 2.500.000, listrik dan air 500.000, kemudian bahan pembersih tambahannya ya 750 ribuan, transportasi antar jemputnya, ya walaupun ini bersifat operasional, tapi diperkirakan sekitar 1 juta rupiah. Kemudian marketing untuk per bulanannya itu sekitar 500.000, biaya lain-lainnya ya 250 ribu, dan total biaya operasionalnya itu 7.500.000 rupiah. Asumsi dalam sebulan itu dalam dalam sehari itu dapat 10 pasang.
kita pasang harga 50.000 untuk layanan. Dikali 26 hari, ya hari buka operasional lah, hari buka kayak selain hari libur gitu, itu sekitar 26 hari, itu total omset itu sekitar 13 juta rupiah. Kemudian komponennya di sini ada pendapatan bulannya 13 juta, terus biaya operasi 7.500.000, laba bersihnya 5.500.000. Nah, perkiraan itu waktu balik modal itu 14 juta modal awal dibagi 5.500.000, itu laba bersih. Itu laba bersihnya. Itu sekitar 2 bulan setengah itu sudah balik modal. Begitu. Oke, selanjutnya. Baik, itu adalah presentasi kami mengenai analisis konsep bisnis Manen Barbershop dan membuat usaha baru dengan nama Shoe Clean. Sekian, terima kasih.